Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia dan saya banggakan adik-adik ibu PPNU PAJ Langit, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rutinitas ngaji ilmu yang hari ini bertepatan di Darul Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kitab Abdul Alim wal Muta'alim karya Habib Syekh Haji Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan kebaikan serta istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amin ya rabbal alamin. Lanjutkan dari yang sebelumnya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-alimu utawi wong alim, utawi wong kang anduweni ilmu, wal muta'allimu lan wong kang belajar ilmu, kahadihi kumadani ikilah driji min hadihi saking ikilah driji. Wa jama'al ngumpulaken sapa kanjeng Nabi bainal musabbihati ing dalam antarane jari telunjuk walati lan driji taliha kang nyandingi apa alati hadir telunjuk. Syarikani iku sekutonan karone fil ajri ing dalem ganjaran. Wala khairul ora ono luwih bagus dan ora ono kang luwih bagus iku mujud bisa irin nasi ing dalem sekalian manusa. Tak ing dalem sakwise al-alim wal muta'alim. Jadi Rasulullah pernah bersabda, beliau al-alim wal muta'alim. Alim itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Wal muta'alim adalah orang yang belajar ilmu seperti kita ini. Jadi al-alim wal muta'alim kata Rasulullah kahadihi min hadhihi. Rasulullah mengumpulkan jari telunjuk dan jari setelahnya telunjuk. Alim ambil wong duwe ilmu wong belajar itu koyo ngene, ambil koyo ngene. Apa maksudnya? Syarikani fil ajri, ganjarane padha. Jadi tiang alim gurune kemudian santri ini padha, iki gurune iki santri ini padha. Dua tangan begini berarti bodoh. Apanya sih bodoh? Fil ajri, ganjaran bodoh.
podo-podo gede, podo-podo agung, podo-podo kuliah. Ganjaran sebab apa? Sebab sing diduweni ambek sing diuper itu ilmu. Saking gedene pahala ilmu, saking gedene derajat ilmu, saking gedene kemuliaan ilmu, saking sing ngajarno ambek sing belajar itu podo ganjaran. Jadi misalnya orang yang ngajar, misalkan posisinya saya dengan sampai podo berarti ini. Ganjaran bodoh, tidak ada yang lebih baik daripada kita berdua. Kemudian wala khairu fi sa'irin nasi. Dan tidak ada yang lebih baik dari kita berdua di tengah-tengah manusia lain yang tidak mau belajar dan tidak memiliki ilmu. Artinya apa? Ketika orang itu mempunyai ilmu dan mau belajar ilmu, biar ada dua jenis gitu. Kalau orang sing duwe ilmu berarti dia tahun sekolah, tahun mondok, tahun ngaji, berapa tahun, puluhan tahun kemudian mengajarkan ilmunya. Dengan orang yang baru masuk dan mau belajar, baru belajar atau belajar sedang belajar, itu pahalanya sama. Dua-duanya tidak ada yang lebih menandingi daripada pahalanya orang yang punya ilmu dan belajar mencari ilmu dalam hal ajrun atau pahala. Terus paling gede ganjarannya sampai nanti aku paling gede. Tapi bukan berarti ganjaran terus gede kan. Kamu serta maksiat lagi soalnya sisa ganjaran itu sing jawab maksiat. Kenapa terus ganjaran? Guru ingane sik melok ngaji nang sebelah, ngaji nang kono ganjaran itu akeh. Kakek ganjaran itu enak, tak orang-orang itu wis maksiat misalnya, bukan begitu juga. Ganjaran seperti apa ya? Nanti akan ada balasan di akhirat. Artinya ganjaran itu ngaji ini kena kesan, ini kesan sama murid ini kan cuma di rumah mas, paling nggak sampai umat kita ini banyak sampai positif lah antara Twitter sampai 70. Ya orang 70 tapi juaran. Oleh susu 10 tahun 20 tahun jarang, ada tapi jarang. Rata-rata yang 60, 70, kadang-kadang sakit bisa orang, kadang-kadang 40 sudah dipanggil, kadang-kadang 30 sudah meninggal, 20 usum saya. Ada orang mati kan usumnya tinggi. 15-20 tahun itu terus mati di sini. Itu juga kaya kan? Itu mulai sing luwih enom timbang saya, kemudian saya mati duluan belum tentu. Bisa jadi saya mati terakhir, bisa jadi sampai mati dua kali. Bodoh ini. Wakola kemudian Rasulullah juga bersabda, wakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uhudu wadiyo siro, uhudu dadiyo siro, uhudu dadiyo siro, aliman. Aliman wong kang alim atau punya ilmu tadi, au muta'aliman atau orang yang belajar. Yang ketiga, au mustami'an atau orang yang mendengarkan. Ya. Yang keempat, au muhibban atau orang yang mencintai atau senang. Lidzalika mari mengguno aliman au muta'aliman. Walau takun nang ora ono zero al-khamisa ing kan golongan kan tapi limo. Fatahlik mongko sebab rusak sapa zero. Kanjeng Nabi dawuh jadilah 4 golongan. Jangan jadi golongan yang kelima. Dawuh Rasulullah kudu aliman. Jadilah kamu orang yang mempunyai ilmu. Orang alim itu orang yang mengandung, yang menyimpan, yang memiliki dan mengamalkan ilmunya. Alim, orang yang tahu, orang yang berilmu. Waduh, saya nggak alim, bagaimana? Saya nggak punya ilmu, lalu bagaimana? Kalau muta'aliman, ya sudah. Kalau kamu nggak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Atau jadilah pelajar, orang yang mau menuntut ilmu. Ngaji di sana kemari, ngaji di sini, ngaji di situ. Kemudian mulai Sabtu sampai Minggu ngaji, kemudian mulai Jumat sampai Senin ngaji
ngaji, selasa ngaji, berhari-hari ngaji pokoknya. Gak ngajinya pondok, ngajinya madrasah, ngajinya madrasah, ngajinya majelis taklim, sudah lulus ngaji lagi, sudah khatam ngaji lagi, sudah selesai belajar kembali lagi dan seterusnya. Au muta'alliman, kun aliman, au muta'alliman, kudu aliman, au muta'alliman. Jadilah orang yang alim, yang punya ilmu, atau orang yang belajar ilmu. Waduh, saya susah ini, saya suruh belajar ini ya susah, saya nggak bisa makna kitab misalkan, saya nggak bisa baca tulis Arab misalkan, saya nggak sempat waktunya misalkan, saya nggak nutup otak saya misalkan, saya sudah terlalu tua untuk baca lagi misalkan. Au mustami'an, ya wes, jadilah pendengar yang baik untuk orang alim dan orang muta'alim. Misalnya kalau kuping mawon paling enak itu. Jadi udah kuping lho, ngrungokno madu-madu guyu. Lho, madu-madu guyu. Paling enak itu, Bro. Di mana-mana itu paling enak. Itu solusi dari Rasulullah. Sampai ada gak gelem ngajar, ya belajar loh. Belajarnya itu bawa kitab, maknanya kitab. Oh, gak ada kitab loh. Kalau kitab kalau tuh ini belum TKP, cuma kita TKP misalkan, ya harus mustami'an, rungokno ae, rungokno madu-madu dulu. Itu solusi itu ya. Oh doain. Siapa sih dirungokno? Yang ahli. Siapa yang didengarkan? Orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Nah, modal kuping saja kita gunakan kuping kita dengan baik. Tidak hanya mendengarkan, kita mendengarkan masuk lewat telinga, kemudian kita saring lewat otak kita, dan kita resapi sampai masuk ke dalam hati kita. Setelah paham, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waduh, pulau angel, ngurung-ngurung tok ni pulau angel. Mungkin orang bobo ini dia atau apa mungkin ya. Atau saya nggak sempat datang ke majelis taklim misalkan. Saya nggak sempat datang ke tempat pengajian, saya nggak sempat datang ke madrasah, ke mushola, ke masjid, ke pondok dan sebagainya. Lalu bagaimana al-muhibbah, cintai orang yang punya ilmu dan orang yang belajar ilmu. Usahakan senangnya, sampai cintai saja. Cinta dalam artian universal. Jangan disalah artikan. Kok cintai, urusan mencintai itu aku tulis ganteng, aku tulis ngayu, bukan begitu. Artinya apa? Tidak membenci. Sama ojo benci. Orang ngaji ojo diseneni, ojo dibilang, ojo dibully, ojo diganyangi, jangan di olok-olok, apalagi dihina. Oh, zaman saya ini kok ngaji, sing-singnya. Zaman milenial, zaman Gen Z kok ngaji, gak gaul belas. Sing gaul kok, alun-alun lah. Sing gaul kok, nang mall. Sing gaul kok, nang kafe. Sing gaul kok. Singgal boleh, ada nama. Kendaraan lah, misalnya. Singgal apa? Hilik lah, singgal apa? Dan boleh. Maka cukup sangat mendukung. Mahabbah itu mendukung. Ya wes, aku gak iso ngaji misalkan. Saya gak sempat waktunya, saya bekerja. Saya ini sudah lembur saya ini punya gaji uang. Ini plus terus tak dukung, aku senang. Dengan salah satu dukungan mungkin gue sengaja ngomong gitu, tak tuh kalau sekolah kafe misalkan, aku saja suka cinta tuh kalau sekolah kafe, aku sangat mahabbah yang mau ngaji, sangat mahabbah yang nang ilmu, orang yang menyebarkan ilmu dan orang yang mencari ilmu. Walaupun khamis, walaupun khamis, dan jangan menjadi golongan yang kelima. Apa golongan yang kelima itu? Golongan yang kelima itu adalah langsung gak gelem ngaji, gak gelem duwe ilmu, gak gelem ngaji, gak gelem belajar, gak gelem ngrungokno, lek dikandani iku malah nuturi balik. Kan ono yang penting. Walau takul khamisah, jangan jadi yang kelima, dikandani malah ngadang. Jadi ini wonten. Ayo ngaji ayo. Pon ngaji sing tutup. Kita tipis yang ngandani aku. Mitra di kembali satu. Ayo jamaah, ayo harus tahu aku jamaah. Sholat harus balik sholat aku bisa. Dikandani malah marah, kandani malah gak terima, malah nuturi. Nah itu golongan kelima. Kau tahlil hancur kamu nanti. Kalau sudah menjadi golongan kelima, orang yang membenci ilmu, membenci orang alim,
membenci orang yang belajar, tidak mau mendengarkan, tidak mau mencintai, malah membenci, ya hancur hidupnya. Tidak akan menjadi apa-apa. Maka kata Rasulullah tadi konsepnya kita dalam mencari ilmu dapat ilmu adalah 4 hal. Sampai itu 2 ilmu. Dan sampai nggak 2 ilmu, ya sampai doleo ilmu. Terus dolek, terus mencari, terus mengkaji, terus mempelajari. Zaman sekarang itu bisa belajar macam-macam. Buku banyak sekarang. Sampai cari buku-buku apa jadi? Buku terjemahan banyak di Gramedia itu banyak. Sampai saya nggak bisa bacanya, ya sudah baca terjemahan dulu. Saya nggak paham, tanyakan. Sekarang Ustaz banyak, kiai banyak, apa namanya? Guru-guru ngaji banyak, saking sampai res nggak boleh. Sampai nang dia apa? Sampai apa itu mas? Rembang kiai itu isi. Rembang dulu sampai. Depan polsek. Kalau ada musim. Bukan. Polsek rembang. Rembang itu kiai itu isi. Mungkin beliau ini sudah lama buahnya di kiai Rembang, aku tak dalam pengalaman Bangil, tambah bagus, tambah sari ya. Iya betul. Sama ngombe saya ini, saya ngombe mas. Pernah juga, Ruli. Sandran, dia itu pondok, Ustadz sak bacet. Cuma tinggal kita mau atau tidak mencari dan bertanya. Sama lagi kita mungkin jadi jak selfie, sama sekarang selfie dong. Anak pengajian dia kayak ya ini saya punya gambar selfie. Ustaz punya selfie, guru saya selfie, kok selfie dong. Mesti sampai dilalui keberkahannya, sampai harap keberkahan, sampai minta ilmunya, sampai tanya. Soalnya kalau suka akhir foto ini memang kita tahu. Sumpah ini, mulai foto masya Allah story ini repet. Saya tidak takut namanya. Mesti disebut takut. Habib, Ustaz, Kiai, saya tanya gini, hati saya kok begini, saya nggak tahu begini. Kita tanyakan, mohon doanya, supaya saya begini, supaya saya begitu. Ojo goblok saya gampang kali-kali. Terus mari kabeh, belajarnya mari sampai saya bisa dulu wis. Kalau beliau benar mau ngomong selfie. Ojo di sini selfie di sini. Saya kan mahabbah, saya cinta ini ya cinta, tapi jangan bodoh lah. Artinya bodoh itu sampai membuang tumpeng juga upo sampai. Apa tumpengnya? Ilmu yang harus saya mendapatkan itu sampai buat kok buku selfie itu. Kita upo itu. Emang namanya ketemu beliau ini susah minta ampun. Ketika saya ketemu buku selfie itu, buku foto itu, ini buat pamflet, iya bagus, boleh. Buat promosi boleh, bagus boleh. Tapi jangan lupakan hikmahnya, jangan lupakan ilmunya. Sampai kerup ilmunya, sampai kurang ilmunya. Bila pun sampai tanya banyak hal, minta doa yang banyak kepada beliau guru-guru kita agar kita bertambah ilmunya dan kita bertambah keberkahan dalam mencari ilmunya. Setelah itu baru butuh bersama selfie bareng, boleh tidak ada larangan. Yang penting jangan jadi golongan yang 5. Apa tadi golongan yang 5? Tidak mau mencintai, tidak mau mendengarkan. Karena apa? Menungso ini mas bisa mempunyai ilmu kalau sampai mau belajar. Sampai mau belajar kalau sampai mau mendengarkan. Sampai mau mendengarkan kalau sampai memiliki rasa mahabbah atau cinta. Kira-kira sampai mau datang di sini, sampai mau datang ke Nurul Zola, sampai mau datang ke pondok yang lain, sampai mau datang ke madrasah yang lain, kira-kira karena apa? Ada mahabbah atau tidak? Oh no, sampai dari awal senang nggak perlu belum sampai. Masih cuma mantuk-mantuk, itu betul senang ini. Rasa mahabbah yang menggerakkan kepala sampai menggunakan begini. Kalau nggak ada mahabbah nggak bisa begini. Paling ngomong mandut dan ngomong bocah ikhlas sih.
bayangkan kalau ada mahasiswa sampai mau mendengarkan gurunya sampai karena sampai cinta, sampai mau ngrungokno bapak ibu sampai karena ono cinta, sampai gelem dikandani dulure oleh ono cinta, gelem dinasihati koncone oleh ono cinta, mahabbah. Bukan cinta laki-laki dan perempuan ya, tapi cinta secara universal, mahabbah. Gelem. Sampai kira-kira dua musuh, ya. Baiki musuhan. Apa ya mungkin lo bahan jajan, mungkin dari cici atau bukan, kita jangan dekati aku. Jadi dulu, sampai gelem-gelem bareng boleh orang paham. Apalagi dikandani, Mas, cuma tapi, yo semua dia ya apa begitu. Tapi lek orang paham, kebencian dalam hati dikandani, ojo dikandani sing ojo diajarkan hal-hal sing menyenang, sing abot, tidak hal-hal langsung enak loh, kayak belum sampai. Kalau kebencian dalam diri, ojo perkara api, ojo perkara elek, perkara api itu loh ketok elek, lek wongnya kawan apa? Misalnya ngaji ini kan bagus, wajib, telah berilmi itu wajib. Tapi lek di hadapan orang yang membenci tidak ada apa elek sampai. Ngaji kalau oleh mari ngaji untuk kendaraan dasar munafik ahli neraka ahli ngomong di ahli neraka semuanya lo ngaji sholat kurang api ya apa wajib dekat sholat malam berapa sampai sholat nang ngarepe ketemu wong sing benci dadi elek ya iya oleh apa kait azan berangkat dipuji sholat kaya pun kakek diterima munafik dengan kaya aku ini waduh terus mencaci maki terus kenapa? Karena kebencian apalagi sampai melakukan maksiat ya tambah tes makanya orang sesuatu yang bisa menghancurkan itu adalah kebencian kalau sudah mahabbah hilang dari dalam hati sampai ke kecintaan kalau mahabbah maka tidak akan menghargai sampai orang sama tidak akan menghargai apapun terlihat salah di mata kita, apapun tidak keliru, kalau mahabbah soalnya. Nah bapak ibu sampai nek mahabbah berkurang kan salah dong bapak ibu. Bapak ini kau oleh, bapak dikit-dikit loh, naudzubillah. Lalu mahabbah itu lah ibu ini cerewet, macam itu aja. Terus bapak mati baru nangis, gitu. Itu kebencian itu. Yang membuat kita ini hancur ya karena kebencian itu mati. Makanya dihilangkan kebencian, tanamkan kecintaan. Kalau sudah mahabbah ada mustami kan, mendengarkan itu gampang. Ya, kamu nanti harus begini. Kamu begini, siap. Mau begini, iya. Mau. Iya, mau begini. Sampai ada mahabbah. Gelem ngrungokno. Lah lek wis wong gelem ngrungokno otak ini akan terpecah-pecah terus mau berkembang akhirnya ya saya harus begini pikiran itu berjalan banyak luas akan semakin luas kalau kita mau mendengarkan dinasihati mendengarkan nasihat ternyata itu mendengarkan musik belaka musik tak sampai tapi ojo musik musik sing bengok-bengok ini sing kaluan misalnya lu mau nasihat misalnya sekarang zaman video, zaman YouTube sekarang, zaman buka YouTube pengajian, musbah, ada sini ada musik bergenge, zaman itu orang kayak headset gitu. Loh kenapa nggak begitu? Kenapa kok zaman dulu harus yang aneh-aneh? Kenapa kok bukan kajian-kajian yang kita dengarkan sampai menemani di tidur? Saya kan enggak sampai yang menemani tidur adalah aku zaman saya sleep talk. Saya ngajarin dulu malah sleep talk. Kamu tidur duluan, enggak kamu duluan aja. Itu mau nemenin kamu, dengerin kamu matanya ibu. Bukan macam kata ibu. Bukan macam apa ini. Terus mendingan saya dulu ono tilawah, dulu ono Quran yang bateri banyak, kalau pengajian YouTube banyak sambil tidur lebih bermanfaat. Perbanyak kuping kita memasukkan suara-suara yang baik sehingga bisa mampu menjadi pengendali antara otak dan hati kita
sehingga kalau kita mau mendengarkan, kita akan timbul rasa ingin belajar. Oh iya, ternyata ilmu saya nggak ada, ternyata ilmu saya sedikit, ternyata saya butuh ilmu, ternyata saya kepengen ngaji, saya butuh ngaji, saya harus ngaji. Kalau sudah ada timbul rasa ingin belajar, kemudian mau belajar, ya aliman, pasti akan menjadi orang yang punya ilmu. Sudah mesti itu sudah. Kalau orang belajar ya pasti punya ilmu. Bodi diakeh pokoknya duit ilmu. Sekarang kalau sudah belajar punya ilmu, tinggal bagaimana kita mengelola, memanage diri kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita punya dengan sebaik-baiknya, sehingga jadilah kita aliman. Maka beruntung begitu. Kudu aliman, jadilah orang alim. Kok gak iso aku tak aliman, atau orang yang belajar kok gak iso aku mustami'an, atau orang yang mendengar kok gak iso ya wis aku muhibban dan dia seneng wae wis. Itu sebenarnya ditarik dari belakang. Sampai bisa alim kalau sampai bisa belajar, sampai bisa belajar kalau sampai mau mendengarkan, sampai mau mendengarkan kalau sampai memiliki mahabbah. Jadi dasar utamanya itu adalah mahabbah, rasa cinta. Kalau sampai ada mahabbah dalam diri, ngomong sapa wae sing penting itu sampai orang mahabbah. Mendengar nasihat teko wong tua, teko guru, teko konco, teko guru, teko wong sing gak kenal itu loh. Kalau kita bertemu dengan orang yang gak kenal, memberikan nasihat bagus, sampai mau dengarkan. Kenapa? Hatinya sampai itu sudah mahabbah tuh isinya. Lalu mahabbah husnuzon, delok wong itu delok ati itu. Enggak delok lele dalam mahabbah. Sampai kita uang misalnya, kita uang kaosan biasa, celonohan, sandal jepit, pokoknya gak potongan santunan. Tapi kalau sama ada mahabbah, sama itu adalah positifnya. Hari ini nanti sisi pakaiannya kayak korak, kayak preman, tapi sisi seluruh bulan dan berarti orang ini masih tampilan baik, tapi ibadahnya api. Orang ini jangan-jangan nyaman, jangan-jangan ibadahnya api, jangan-jangan kajinya bagus, jangan-jangan ilmunya ada. Mungkin dia lebih hebat daripada saya. Makanya kita diajarkan, ya Pak, Allah Azza mengajarkan kepada kita, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih pintar, maka kita harus memposisikan diri sebagai orang yang lebih bodoh. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih bodoh, memposisikan diri sebagai orang yang lebih di bawahnya lagi. Bukan bodoh dalam artian malas-malasan, bukan. Artinya untuk tidak meremehkan. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka saya menganggap orang itu yang lebih bagus dari saya. Kenapa? Umurnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Apa yang mau itu sih? Apa waktu yang mau itu? Terus ibadahnya akan mau itu. Luang itu sebalik, aku saya cilik sih. Ibadahnya itu 10 tahun, aku 11 tahun. Maka bagus orang itu. Ketika bertemu dengan orang yang lebih muda, aku ketemu sampean, ketemu masih umur berapa sampean? 15 tahun. Tapi selisih banyak dengan saya. Saya bertemu dengan Mas bisa dengan Afi. Oh, bagus. Afi 15 tahun. Apa yang Afi ya? Bagusan dia. Kenapa? Saya lebih banyak hidup di dunia, maksiat saya lebih banyak. Bisa bikin maksiat aja, saya 15 tahun. Paling kayak balik katanya. Kayak balik itu sore balik saya dihukum setahun ya. Jadi setahun itu sore ya. Lah saya berapa puluh tahun saya melakukan dosa. Maka dia jauh lebih baik daripada saya. Jadi saya ketemu dengan orang yang lebih tua, sampai berapa usianya? 60 tahun. Sama lebih hebat daripada saya. Kenapa? Sampai usianya lebih banyak, ibadahnya pasti lebih banyak. Saya ibadahnya masih sedikit. Sampai ketemu orang kafir, hatta kafir sekalipun tidak boleh sampai menganggapan saya lebih pasti masuk surga daripada orang itu, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kafir itu nanti di akhir hayatnya beliau dapat hidayah, orang jalan 10 tobat yang mesti Allah di 10 tobatnya langsung mati. Bagus banget kalau jatuh lalu dan Nabi Allah ini sampai saya Nabi sedang merokok saya diumbang begitu, saya dipencet-pencet, saya disikati misalkan. Karena dosa atau maksiat yang terlalu banyak yang kita lakukan.
Kuncinya apa? Kalau sudah mahabbah, kita akan memandang orang lain itu dengan sudut pandang ainur rahmah, bi ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Delok ati dok, gak delok elek. Delok ini, itu bisa delok. Oh, baik kali sajane orang kurang ajar misal. Tapi kalau api ya, sangat itu ya ngajinya aktif misalnya. Terus tak cukup aktif ya, wes. Ya, tak cukup aktif wes. Kurang dia tak cukup. Begitu. Dalam fikih ini, masya Allah ini, nggak pun. Tapi apa ya pun fikih buatnya pionir, bisa membawa anak-anak ikut ngasih pengajian, dia punya kebaikan. Ya sudah itu yang saya ambil ya guys. Loh, kalau saya nggak ngambil itu malas saya dengan fikih. Benar. Berapa kali saya disakiti hati saya sama fikih. Karena saya mencoba melihat positifnya, ya. Sisi positifnya maka ya sudah itu yang saya ambil. Karena saele wong pasti orang api sudah itu dunia. Saapi-api awake dhewe pasti ono eleke. Ojo-ojo aku luwe elek. Iya. Lek aku nuruti makel nanti ki wong iki tuwe. Berarti gendeng aku berarti. Kan begitu, sadar aja. Ya wis sajane bukan itu sajanya ini. Aneh. Tapi kalau orang itu ada mahabbah saja hilang. Apa saja dengan fikih dengan yang lain dengan sampai semua ini gak hilang. Selama mahabbah itu ada, ya aman, tidak ada permusuhan sampai. Kayak kira tukaran, sampai itu tukaran bukan dari sampai cakondoan ini. Ibnu, IPP, tukaran itu sudah gak ada mahabbah. Sampai damai no ya apa gak iso. Bagaimana caranya? Maka tanamkan kembali mahabbah yang telah hilang. Pilih-pilih, misalnya fikir bahaya tukaran pilih-pilih. Biar sebelum pun coba boleh tak baikkan. Kalau coba sih boleh. Jadi tanamkan kembali rasa cinta itu, sehingga cintanya fikir pada haikal kembali. Iya. Apa haikal itu kentalnya kemana-mana. Masuk kali-kali yang tukaran. Ustaz kalau sebenarnya ya sebenarnya orang tua. Kembalikan mahabbah itu. Kalau mahabbah hilang maka akan hilang semuanya. Mahabbah tidak ada, hancur semuanya. Kalau sudah hancur akibat perpecahan permusuhan ya sudah tidak akan ada kedamaian dan ketenangan kita dalam menjalani kehidupan, termasuk kehidupan dalam beragama. Kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ta'alam. Ta'alam, belajar sira kabeh, ngaji sira kabeh. Al-ilma ilmu. Wa 'allimu lan padha ngajar sira kabeh hu ilmu an-nasa ing manungsa. Kemudian kalau sampai sudah ada mahabbah, kemudian sampai mau mendengarkan, sampai mau belajar, sampai berilmu, maka kemudian Rasulullah memerintahkan ta'allamul ilma, belajar ilmu, wa'alimuhu, dan ajarkan ilmu yang sampean miliki kepada manusia, kepada orang lain. Sampai tidak sekali belajar, ojo penuh, ajarkan kembali. Jangan belajar di sini, belajar di sana, belajar di mana-mana, kumpulkan menjadi satu dalam sebuah disiplin keilmuan sampean. Kemudian saya mengajarkan minimal kepada keluarganya sendiri, kepada para sahabatnya sendiri. Misalkan dalam belajar saya diajarkan jangan sampai kehilangan cinta. Ya sudah, sampai mengajarkan dengan penuh cinta. Sampai diajarkan, sampai belajar agar memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ya ajarkan seperti itu, jangan mengajarkan kebencian malah. Ajarkan yang seperti apa? Uang belajar ini mas mau ngaji ini kayak pulaan. Orang ngaji ini seperti pulaan apa pulaan? Bahasa Indonesia apa? Bukan.
Kula, yang ngerti kula nggih. Wong duwe tuku kulaan dhisik. Mari kula iki kira-kira sampe meneng apa sampe dua ya? Dijual. Artinya didistribusikan. Kalau nggak dijual, ya minimal dikasihkan ke orang. Sudah menang kok. Sama dengan ilmu seperti itu. Sama kalau kulaan tidak dijual atau tidak disedekahkan, di sana nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan dapat uang, nggak akan dapat ganjaran. Sama punya ilmu disimpan dewe. Kita ilmu sama simpan ilmu nih, sama nggak dapat apa-apa. Ada berapa banyak orang berilmu tapi tidak bermanfaat, tidak berberkah ilmunya. Kenapa? Karena tidak mau menyebarkan ilmunya. Oh, saya nggak pantas, saya belum waktunya. Ya, orang mengajarkan itu kan tidak harus seperti ini. Tidak harus ada papan tulis, tidak harus ada papan tulis. Sampai ngomong menangani orang bisa ngomong itu siapa itu? Isu kaki sebenarnya. Ya, kok istighfar. Astagfirullah itu kita ajarkan juga sama itu. Contohnya korong kan. Ya, besok teman-teman korongnya apa emang gitu ada bilang. Ya itu juga mengajarkan apa yang sampai dapatkan di majelis ilmu, sama praktekkan, sama ajarkan kepada orang lain. Tujuan orang kalau jadi PDW, dua sekolah di pangan dewi istilahnya kan. Dua jajan maksudnya pada dewi. Dua apa yang dua dunia jangan di sendiri. Apa sendiri? Udah dijadi maksudnya. Ya. Ini saya campur bahasa. Ada dijadi. Itu mengek orang lihat. Karena kadang-kadang kita tidak tahu orang itu bisa tersentuh hidayah Allah lewat mulut yang mana? Lewat mulut siapa? Lewat tempat yang bagaimana? Kadang-kadang itu soalnya kalau kau sampai sini satu turani, saya tuturi misalnya, kalau ngomong tak tuturi kan nek, tak tuturi angel, pas ngobrol berdua bisa main warung kopi, main HP orang-orang sampai esok waktu ini. Siapa tahu omongan sampai yang lebih masuk kepada misalkan yang hidayah Allah. Orang bakal belum hidayah itu enggak itu harus dari mulut siapa. Bisa jadi lewat mulut-mulut sampai ini yang sampai sampaikan kepada umat, kepada anggota-anggota yang sampai di bawah, itu yang lebih didengarkan oleh teman-teman sampean. Maka ada berapa banyak orang yang berubah jadi lebih baik akibat ilmu yang sampai dapatkan, kemudian sampai sebarkan atau sampai ajarkan. Luar biasa. Ilmu tidak akan pernah mati. Saya layak waktu ilmu, kalau ibadah. Ilmu nggak akan tek. Kalau nggak kan bisa tek. Ini apa? Mungkin Vicky masa dirinya nggak bisa. Sekarang usia 22. Kira-kira 30 tahun yang lalu, saya akan datang di Persik nggak senang nggak kira ribut kan? Terus. Terus umur sudah 30, kira-kira sih nggak jadi. Tubuh. Nah, ini nggak kuat saja. Saya bisa main nanya juga, misalnya. Kira-kira 23 tahun yang sudah ini apa? Sama dari anak. Dibujuk dari anak mana lain membangkang bodoh. Apa ya saya? Akan hilang habis. Anak ganteng aja lucu-lucu. Lihat gede kan cuma itu kenal ya. Anak lihat usia anak saya masih nyenang oleh usia sampai ini wis duit itu di sini. Duit jajan. Mana lagi kan lebih kadang hilang sudah. Apalagi harta, kalau maling hilang, rumah mewah kita tsunami habis. Yang tidak bisa habis dan tidak bisa rusak dan hancur adalah ilmu. Semakin ilmu itu sampai kejar, sampai dapatkan dan sampai ajarkan sebarluaskan, maka semakin besar keberkahan yang sampai dapatkan. Enak lewat ilmu ini barokah lebih enak, duit gak duit mesum. Iya, lewat ilmu ini gak barokah duit maksiat gak duit mesum. Lewat ilmu ini barokah maka duit tenang, sobat kau akhir ada duit tenang, terus mesum lagi. Penting besok, mangan besok dulu. Artinya apa? Tidak ada kegundahan sedikit pun akibat barokah dari ilmu yang dia sebarkan. Nah, jadi kewajiban kita seperti itu, lebih-lebih sampai sebagai generasi penerus pemuda itu.
Ibu itu kan ikatan putra pelajar Nahdlatul Ulama, pelajar putra, pelajar putri, pelajar generasi muda. Berarti sampai akan menjadi penerus tongkat perjuangan guru-guru kita saat ini. Ini guru-guru kita sudah meninggal diganti sing nom-nom. Sing sepuh-sepuh sudah orang ganti sing nom-nom kabeh. Lalu sing nom-nom ahli ngaji kok sampai ngene iki insyaallah aman. Insyaallah aman, tenang ya. Tapi lek nom-nome wis aduh main biliar, udah berhenti main biliar, ngopi dong. Oh betul, nek iki siapa tadi ini sih ya. Hati ini imbang lah, kayak main biliar. Sih lumayan lah, timbang sih agak ngaji pulang. Lah sih belum ngaji aman ya, insyaallah. Tapi lah tidak belum ngaji sampai dikandani tidak belum itu tulis amal ya wis rusak. Kalau generasinya rusak ya maka agamanya hancur, bangsanya juga ikut hancur. Kalau sudah hancur semuanya